Selamat datang. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai IoT Control Visitor Management System yang dikembangkan oleh Nirtara. Secara umum, Visitor Management System adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola akses pengunjung yang datang ke suatu area. Sistem ini memungkinkan manajemen mengawasi alur pengunjung, mengontrol akses, dan yang pastinya menjaga kenyamanan dan keamanan penghuni gedung atau properti lainnya. IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep atau program di mana perangkat atau objek dapat berhubungan satu sama lain tanpa bantuan komputer atau manusia. Sebagai contoh, dalam kasus Visitor Management System, saat manajemen sudah mengatur kebijakan tentang pengunjung, bahwa pengunjung harus telah terdaftar, disetujui, memiliki kode akses, dan melewati screening prokes, baru dapat memasuki area. Ditambah peraturan fasilitas umum harus dalam jam operasional, maka reader yang ada di tiap akses point dapat mengambil keputusan untuk memperbolehkan atau menolak pengunjung masuk tanpa bantuan manusia lagi. Transaksi akses yang dilakukan juga dapat terekam dan tersimpan datanya. Penggunaan IoT ini memungkinkan adanya konektivitas atau keterhubungan antara tiap-tiap komponen dalam sistem sehingga sistem menjadi lebih efisien dan efektif. Secara umum, Visitor Management System memiliki 4 komponen utama, yaitu registration atau pendaftaran, approval atau persetujuan, akses, dan deactivation atau deaktivasi akses. Seluruh proses ini dapat terhubung dengan satu sama lain secara langsung melalui cloud server dan penggunaan Internet of Things. Sebagai contoh, saat calon pengunjung mendaftarkan diri dan kunjungannya, pemilik dan penghuni dapat langsung menerima notifikasi dan menerima ataupun menolak kunjungan tersebut. Selanjutnya, akses yang didapatkan pengunjung nantinya berhubungan dengan data registrasi dan hasil persetujuan kunjungan. Selain 4 komponen tersebut, terdapat manajemen dashboard yang digunakan oleh manajemen untuk melihat secara umum maupun mendetail kondisi aktivitas kunjungan dalam gedung sehingga bisa mengawasi apabila ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Visitor Management System ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya. Sebagai contoh, dapat diintegrasi dengan Peduli Lindungi sebagai prokes masuk ke dalam fasilitas publik atau sistem collection untuk mencegah penghuni atau pemilik mengunjungi fasilitas umum saat belum membayar iuran, atau sistem parking untuk mengakses tempat parkir. Selanjutnya akan lebih dijelaskan mengenai setiap komponen. Komponen registration terbagi menjadi 2 jenis, yaitu online pre-registration dan kiosk registration. Online pre-registration merupakan sistem pendaftaran yang dapat dilakukan jauh-jauh hari menggunakan website ataupun aplikasi. Sedangkan kiosk registration dapat dilakukan langsung di lobi fasilitas publik terkait. Untuk online pre-registration, calon pengunjung mendaftarkan diri melalui website atau aplikasi. Data yang diisikan pengunjung dapat dilihat oleh penghuni atau pemilik. Calon pengunjung menerima notifikasi kunjungan. Apabila diterima, calon pengunjung akan mendapatkan QR code yang aktif pada hari kunjungan. Untuk kiosk registration, calon pengunjung mendaftarkan diri melalui kios yang tersedia di lobi properti. Nanti data yang diisikan sama seperti sebelumnya dapat dilihat oleh penghuni ataupun pemilik. Calon pengunjung nantinya juga menerima notifikasi kunjungan dan apabila diterima, calon pengunjung akan menerima struk printout QR code ataupun kode akses lainnya yang aktif pada hari kunjungan. Komponen kedua adalah approval atau persetujuan. Penghuni atau pemilik dapat menerima ataupun menolak kunjungan yang diminta oleh calon pengunjung. Penghuni atau pemilik tentunya dapat melihat data calon pengunjung sebelum menerima ataupun menolak kunjungan. Bentuk persetujuan lainnya adalah undangan. Dengan memberi undangan, secara tidak langsung penghuni atau pemilik sudah menyetujui kedatangan. Namun, calon pengunjung belum menerima undangan dan mendaftarkan dirinya. Pada fitur ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghuni atau pemilik dapat mengirimkan undangan kepada calon pengunjung. Calon pengunjung akan mendapat notifikasi melalui SMS, Telegram, atau email. Calon pengunjung dapat merespon yes or no untuk menerima atau menolak undangan. Apabila menerima, maka akan mendapat link untuk mengisi data diri atau mendaftar. QR code akan diterima setelah pengisian data diri dan berlaku pada hari undangan. Penghuni atau pemilik akan mendapatkan notifikasi saat calon pengunjung menerima ataupun menolak kunjungan. Selanjutnya adalah akses.
Setelah pengunjung memiliki kode akses, telah mendaftar, dan diterima kunjungannya, maka pengunjung dapat menggunakan akses tersebut sesuai data kunjungan yang didaftarkan sebelumnya. Akses ini sebenarnya merupakan output dari berbagai macam pertimbangan yang dapat disesuaikan dengan kebijakan manajemen, sehingga bisa saja diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya, misalnya menggunakan data dari sistem collection untuk penghuni atau pemilik, atau peduli lindungi sebagai persyaratan masuk ke fasilitas umum. Selain itu, data transaksi akses yang dilakukan juga dapat digunakan untuk berbagai macam fitur, misalnya timer dalam penyewaan ruang rapat, yang mulai menghitung mundur ketika sudah ada yang datang sekaligus menyalakan utilitas dan fasilitas ruang rapat, serta memberikan alert atau peringatan ketika waktu hampir habis, atau dapat juga menggunakan fitur counter untuk memastikan jumlah pengunjung di fasilitas umum tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Kebijakan perusahaan juga bisa saja menjadikan persyaratan masuk, misalnya menyesuaikan dengan jam operasional, jadwal maintenance, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah deactivation atau deaktivasi akses. Akses code akan nonaktif beberapa waktu setelah pengunjung melewati gerbang keluar. Penghuni juga dapat memeriksa status pengunjungnya dan melakukan penyesuaian terhadap status kunjungan, seperti melakukan check-out oleh penghuni atau memperpanjang masa kunjungan. Saat penghuni men-check-out pengunjungnya, maka dapat diberlakukan pengunjung hanya dapat mengakses lift dan pintu keluar saja, atau menyesuaikan dengan akses point yang ada pada gedung serta kebijakan manajemen. Selanjutnya, manajemen dashboard merupakan rekaman atau data yang ditarik dari seluruh aktivitas kunjungan. Pihak manajemen dapat melihat data-data secara general ataupun mendetail ketika diklik salah satu aktivitas ataupun data yang ingin dilihat secara detail. Dengan adanya sistem penarikan data ini, maka dapat mengenerate laporan dari data yang ada. Untuk mendukung visitor management system, terdapat beberapa daftar modul yang akan digunakan dalam sistem informasi ini. Yang pertama adalah manajemen user untuk mengatur user yang menggunakan aplikasi. Yang kedua adalah registrasi, berupa form registrasi pengunjung, penyimpanan data registrasi, dan pengiriman data registrasi kepada penghuni atau pemilik. Yang ketiga adalah approval kunjungan, yaitu penghuni atau pemilik dapat melihat data calon pengunjung dan memberikan respon terhadap request kunjungan. Yang keempat, ada access code generator, mengambil data kunjungan dari tanggal, data pengunjung, dan lokasi untuk membuat akses code, misalnya dalam bentuk QR code. Yang kelima, invitation. Penghuni dapat mengatur undangan dan mengirimkan undangan serta mendapat notifikasi respon calon pengunjung. Yang keenam, invited registration link generator, yaitu membuat link pendaftaran yang bersesuaian dengan undangan yang telah dibuat. Yang ketujuh, invited registration form. Form pendaftaran pengunjung yang diundang, penyimpanan data, dan mengirim kepada pemilik dan atau penghuni. Yang ke-8, visitor management. Penghuni atau pemilik dapat melihat daftar pengunjung dan mengelola pengunjung yang datang. Daftar modul selanjutnya, yang ke-9 adalah kontrol akses. Pemberian kontrol berdasarkan kebijakan atau input yang lain, ataupun mencatat data transaksi, men-trigger counter dan timer. Yang ke-10, akses deactivation. Menonaktifkan akses setelah keluar dari pintu utama atau di-check out-kan oleh pemilik atau penghuni. Yang ke-11, panic button. Memberikan notifikasi pada security atau pihak keamanan lainnya saat dibutuhkan oleh penghuni. Yang ke-12, manajemen dashboard. Menarik data transaksi akses dan data lainnya selama siklus kunjungan untuk ditampilkan. Yang ke-13 adalah report generator. Menarik data dari siklus kunjungan dan membuat laporan yang komprehensif mengenai aktivitas kunjungan dalam properti. Maka, berangkat dari penjelasan mengenai komponen, fitur, dan modul pada IoT Control Visitor Management System, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan Visitor Management System biasa yang hanya meliputi kegiatan pendaftaran, pendataan, dan keluar dengan mengembalikan KTP dan kartu akses, IoT Control Visitor Management System memiliki banyak kelebihan, seperti mengutamakan keamanan dan kenyamanan penghuni, memiliki prosedur dan pendataan yang komprehensif, memfasilitasi berbagai macam jenis kunjungan, misalnya undangan, memungkinkan manajemen untuk memonitor pengunjung, dan sistem dapat terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya.
Sekian penjelasan kami mengenai IoT Control Visitor Management System yang dikembangkan oleh Nirtara. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau menginginkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya.